Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey ya, assalamualaikum. Kali ini aku sama kawan-kawan bakal jelasin ke kalian semua apa sih grafik itu dan bagaimana sih grafik itu, apa-apa aja jenisnya dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti kita semua udah tahu kan apa itu grafik. Nah, biasanya juga grafik ditemukan di dalam koordinat kartesius di mana memiliki nilai X dan Y. Nah, grafik sendiri merupakan representasi data yang terkandung dalam sebuah tabel yang ditampilkan dalam bentuk sebuah gambar. Nah, grafik sendiri juga terdiri dari 3 macam nih secara umumnya ya. Yang pertama ada grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik garis. Grafik juga dapat diartikan sebagai suatu kombinasi data dalam bentuk angka, huruf, simbol, gambar, lambang, atau lukisan yang disajikan dalam gambaran umum di suatu media sehingga dapat diterima oleh penerima. Sebuah bagan dapat mewakili bentuk tabel numerik data, fungsi, atau beberapa jenis struktur kualitatif yang memberikan informasi yang berbeda. Data dari bagan adalah tipe dari diagram atau grafis yang mengelompokkan dan memaparkan satu set data numerik atau kualitatif. Ada juga nih pada sebuah peta. Jadi sebuah peta yang memiliki informasi tambahan atau elemen peta yang bertujuan untuk memberitahukan informasi-informasi lebih lanjut mengenai peta itu biasanya dikatakan bagan. Beberapa istilah lain yang menggunakan kalimat chart dalam bahasa Inggris itu seperti tangga nada ataupun biasa disebut dengan chord chart ataupun tangga musik yang biasa disebut dalam bahasa Inggris record chart untuk mengetahui perkembangan popularitas dari suatu musik. Nah, grafik sendiri biasanya digunakan dalam bentuk 3 macam saja, yaitu pertama ada grafik batang. Nah, kenapa dinamakan grafik batang? Kalau dikarenakan bentuknya sendiri seperti balok maupun batangan, dan biasa kita namakan dengan grafik histogram. Nah, yang kedua ada grafik garis. Mungkin ini sering kita temukan ya grafik garis, dikarenakan hanya berupa garis. Nah, kenapa dengan grafik garis? Karena dia berbentuk garis dan juga kurva, sehingga adanya sumbu X dan Y. Nah, grafik garis biasanya digunakan untuk menentukan suatu data dari waktu ke waktu. Nah, terakhir adalah grafik lingkaran. Grafik lingkaran pasti dong berbentuk lingkaran, karena memang juga lingkaran. Dan biasanya digunakan untuk menentukan persentase dari suatu data. Itu grafik lingkaran. Fungsi pembuatan grafik adalah untuk menunjukkan perbandingan antara data secara sederhana. Selain itu, grafik juga berfungsi untuk menggambarkan data ke bentuk yang sederhana dan menjelaskan peristiwa secara singkat dan jelas. Misalnya sepertiga, data yang sedang naik ataupun data yang sedang turun. Nah, grafik itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contoh terdekatnya, misalnya nih, sekarang kita lagi mengalami salah satu pandemi COVID-19. Nah, pada kasus ini sering dijumpai adanya pertambahan kasus positif. Nah, dengan data yang sangat acak, kita bahkan tidak tahu apakah setiap minggunya jumlah yang positif naik ataukah turun. Jadi teman-teman semua, dengan adanya grafik sendiri seperti yang udah aku jelasin, sangat mempermudah kita untuk mengetahui apakah data tersebut naik atau turun, sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Contohnya tadi yang peringkat 1 sama peringkat 2 tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Mungkin kalau dilihat dari peringkat dia menurun sih, karena ada temennya yang total nilainya itu naik drastis, yang mungkin temannya itu dulunya di bawah dia gitu. Nah, kalau mungkin beberapa kita bisa salah persepsi sih, misalnya kayak yang positif COVID, setiap hari kita lihat makin bertambah, sudah mencapai angka 20.000 atau segala macam, tapi sebenarnya kalau kita hitung per minggu, itu terjadi penurunan. Nah, kita udah tahu nih sekarang aplikasi bagan itu apa sih bagan itu dan fungsi bagan itu. Nah, kali ini aku bakal sertain nih fakta menarik. Nah, kalian tahu kan jenis-jenis diagram?
Nah, ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada diagram pie, juga ada diagram garis. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa di Indonesia disebut dengan diagram pie? Nah, karena seperti yang kalian tahu, pie itu berbentuk bulat, bundar, yang kemudian dibagi sesuai dengan proporsi yang akan dimakan, atau biasanya dibagi 8 supaya sama besar. Nah, itu mirip banget dong bentuknya dengan diagram pie. Nah, kalau di Indonesia disebut dengan diagram pie karena bentuknya yang mirip pie di Indonesia, gimana sih kalau di negara-negara yang lain? Nah, karena bentuk diagram pie yang bulat dan cenderung mirip dengan hal-hal di sekitar kita, especially buat makanan, maka diagram pie disebut dengan diagram pie kalau di Indonesia. Nah, gimana kalau di negara-negara lain? Nih, aku kasih contoh ya. Misalnya di Brazil. Di Brazil, diagram pie disebut dengan pizza chart, yang artinya pizza. Pizza kan bulat-bulat ya, kayak juga sama juga kayak diagram pie, bulat-bulat. Terus dibagi sesuai dengan proporsi yang ingin dimakan. Nah, itu di Brazil dikatain pizza chart. Nah, kalau di Perancis dibilang camembert, yang artinya keju. Kemudian juga dibagi seperti pizza. Bentuknya hampir mirip dengan diagram pie, makanya disebut dengan camembert. Nah, terakhir nih, ada juga yang unik, yaitu dari orang-orang Arab yang disebut dengan circular chart. Circular itu yang bulat juga, bentuknya kayak piring, yang mirip dengan diagram pie juga. Nah, seperti yang udah dijelasin dengan beberapa fakta unik tentang grafik ataupun diagram ataupun bagan yang biasanya kita pakai untuk mengelompokkan suatu data dan mempermudah kita dalam membaca data, yang kemudian dapat dipakai di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kita sudah ada di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you. Tried to make it work, but I've been feeling too numb. Skies are bleeding on me. Why'd you leave me lonely? Feeling Whitney slowly now stuck. Jadi, penting banget bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara membuat matrik. Grafik sendiri merupakan representasi. Bye. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami. Tutup.